Woi, mulut siapa itu? Oh, kambing yang selamat dari kurban. Hai Sobat Koala, welcome back to EcoPod. Masih dalam suasana lebaran ini, gua mewakili seluruh kerabat yang ada di Koala mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita dalam berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tahun ini kalian udah kurban belum, guys? Atau kalian berkurban dalam bentuk yang lain? Kurban apa? Yang bilang kurban perasaan gue tunjang loh. Betul. Astaga, baru aja bilang selamat lebaran udah dimaki kan. Walaupun bukan lebaran Idul Fitri, gue mohon maaf ya atas mulut kotor yang banyak dosanya ini. Udahlah, nggak penting. Yang penting sekarang kita mau ngomongin apa ini? Kalau gue bahas tentang kuliah, kalian mau nggak? Excited nggak? Kalau ngomongin soal kerjaan udah bosen ya kan? Atau besok-besok kita bahas tentang kerjaan, sekarang kita bahas tentang kuliahan. Oke? Setuju kan? Oke, mari kita bahas. Check it out. Mau kita mulai dari mana ini? Dari pendaftaran? Kejauhan? Enggak? Dari maba gitu kan? Dari semester 1 pas masih ngoblok-gobloknya, yang anak negeri biasanya teknik tuh botak-botak ya kan, pakai baju putih hitam seragamnya. Gue ngalamin itu semua loh. Tahu nggak rasanya pakai seragam yang itu aja selama 1 semester? Wih, kayak anak sekolah. Tapi lebih parah rambut lo botak. Anak sekolah nggak sampai botak kan. Ditambah lagi dengan tugas-tugas yang beda dari zaman sekolah. Biasalah maba, kan nggak tahu tuh gimana cara ngerjainnya. Mau nanya ke kakak kelas juga kita nggak punya kakak kelas, kita angkatan pertama. Terus gimana? Nanya dosen, ya akhirnya bingung sendiri karena segan mau nanya. Biasanya semester 1 dilewati dengan nilai yang cukup cukup baik ya. Rata-rata tuh di angka 3 semua, alhamdulillah bisa ya. Bisa kan? Atau ada yang masih semester 1 IP-nya udah 1 koma. Luar biasa loh memang. Habis itu masuk semester 2, ini udah mulai kenal banyak temen gitu kan di kampus. Biasanya kalian mulai nengok-nengok ke kelas sebelah atau ke jurusan sebelah ya kan. Jujur lah, aku juga gitu kok. Tenang aja, kita semua melewati fase-fase itu. Mungkin ada juga yang nggak gua pukul rata sih, tapi oke lah kalau memang kayak gitu kenyataannya. Semester 2 itu udah mulai beradaptasi dengan lingkungan dan alur kerja, maksudnya sistem tidurnya anak kuliah gitu kan, yang mulai ngerjain tugas malam bahkan sampai jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Terus harus bangun pagi lagi karena ada kelas pagi. Ya gitulah realitanya anak kuliah. Atau banyak juga nih anak-anak sekolah yang kayak gitu sekarang. Kalau zaman gua dulu sih enggak sih. Waktu sekolah masih normal-normal aja karena kita hidup lurus-lurus aja ya kan. Iya, nggak ngerjain PR, ngerjainnya besok pasti sekolah nanya kawan. Habis itu mulai masuk ke semester 3, semester 4. Ya kan, kuliah masih hahaha ngerjain tugas. Nah, itu mulai masuk ke fase-fase yang lebih ekstrim lagi dari semester awal tadi kan. Masuk tahun ajaran kedua, tugas itu udah mulai jadi musuh yang lumayan mengganggu kehidupan ya. Tapi lebih parah lagi mulai masuk ke semester 5, semester 6. Nah ini biasanya yang cewek-cewek ini udah mulai pada bilang, aduh udah gak kuat kuliah, pengen nikah aja. Tahu aku, kawan aku banyak yang kayak gitu soalnya. Ya iyalah, kan gak mungkin aku yang ngomong. Masa aku yang ngomong kayak gitu? Tapi lebih parah lagi udah mulai masuk ke yang namanya KKN. Baru itu ada PKL. Nah ini. Tapi syukurnya mental kami udah teruji dari semester 1 karena kami udah ada magang. Ya magang kayak semester 1 tuh ada yang namanya observasi kan. Nah jadi itu selama 1 semester
mata kuliahnya cuma observasi sekolah aja, tanpa buat-buat RPS atau ngajar masuk kelas gitu kan. Habis itu semester 3 juga ada yang namanya magang kedua. Magang kedua ini udah mulai masuk bantui guru buat RPS ya. Kita lihat-lihat keadaan kelas, kayak mana cara guru mengajar, baru kita buat RPS untuk bikin proyek di akhir semester. Nah, masuklah ke semester 6. Semester 6 ini udah mulai ngajar. Kita susun RPS sendiri, kita sampaikan materi atas RPS yang udah kita buat tadi. Semuanya kita susun sendiri. Goals-nya adalah bukan hasil yang didapat untuk siswa, melainkan goals-nya untuk kita sendiri. Apakah kita udah improve dari kita yang nggak bisa apa-apa sampai kita udah bisa ngajar orang. Nah itu kalau di gua ya yang basicnya akademik, pendidikan, yang jadi pendidik gitu ya. Kemudian habis magang masuklah yang namanya PKL. PKL ini lebih ke industri. Jadi nggak cuma di pendidikan, kita juga ada yang namanya di teknik. Syukurnya gue itu tekniknya yang komputer ya. Jadi gue ngambil ke lebih ke apa ya kemarin ya? Ya percetakan desain gitulah, karena memang hobinya ngedesain kan. Oke, gue masuk ke PKL situ, syukurnya dapat pembimbing yang baik banget. Ya, orang dalam. Oke. Jadi, selama masa PKL itu, selain dia ngebimbing, ngarahkan, dia juga ngasih banyak ilmu kok. Jadi tuh PKL itu bermanfaat banget buat kita. Jadi jangan takut buat PKL nanti. Sehabis PKL, masuklah yang namanya KKN. Nah ini, banyak pelaku-pelaku yang memanfaatkan KKN untuk mencari cinta lokasi. Modusnya sih temen, tapi tidurnya bareng. Gimana? Enggak. Maksudnya main-main di posko bareng gitu kan. Karena nggak bisa pulang ke rumah. Biasanya kan KKN itu ke desa kan ya. Oke lah. Kita nggak usah bahas yang pahit-pahitnya dulu. Kita bahas yang enak-enak dulu. Enaknya KKN itu apa ya? Kayak kalian bisa mengeksplor diri ke lingkungan itu gitu ya. Kalian bisa membantu masyarakat, bisa membuat diri kalian lebih aktif dari yang biasanya mageran, pengennya rebahan gitu kan. Ya nggak apa-apa, nikmati aja walaupun panas. Ada juga yang KKN ke ladang ya kan, bertani gitu. Ada yang ke hutan, nyari monyet, nyari kembaran. Atau suka hati orang itu lah mau ngapain gitu kan. Tapi intinya KKN ini asik kok. Nggak cuma yang buruk-buruknya aja, kayak yang KKN di desa penari itu. Syukur alhamdulillahnya gue nggak pernah ngalamin itu semua ya, hal mistis. Kalian gimana? Ada cerita nggak tentang itu? Tentang hal-hal mistis selama KKN atau hidup di lingkungan orang gitu? Sok bisa dikirim cerita kalian ke DM Instagram kita, atau komen aja di komen YouTube juga bisa kan. Nah, sehabis KKN ini mulailah sibuk ke skrips. Ini dia nih final boss di yang namanya perkuliahan. Ada yang sengaja cuti di semester akhir ini untuk refreshing. Ya, sekedar ninggali beban lah karena udah penat kehidupan kuliah selama 3,5 tahun atau lebih gitu kan. Termasuk gua. Nani? Bukan karena apa ya, nggak ngerjain gitu, tapi kan memang ada kebutuhan-kebutuhan lain yang nggak bisa disebutkan. Kayak ya ngumpulin materi tanpa harus observasi gitu kan. Atau observasi yang melebihi batas semester, bisa aja kan. Nah, di sini gue bisa ngasih saran gitu ya. Ya, langkah lebih baik sebelum kalian melakukan itu semua, urus dulu kebutuhan-kebutuhan di kampus, kayak surat menyurat seputar observasi gitu. Ya supaya minimal kalian itu udah ada pegangan kalau kalian mengerjakan skripsi, walaupun di semester itu kalian
gagal atau karena memang tidak memenuhi, jadi semester depannya itu kalian udah punya bahan untuk nyusun. Atau paling enggak udah ada modal untuk ngerjain skripsi gitu kan. Bukan yang kayak sekedar ngerjain tanpa tahu apa itu yang dikerjain gitu. Kalian tahu judulnya, tapi kalian nggak tahu isinya. Sama aja bohong kan? Jadi ini nih, banyaknya masalah seputar perskripsian. Mereka itu nggak ngerti gimana cara ngerjain proyek. Ini seputar anak teknik dulu ya, mungkin aku jelasin. Jadi mereka tahu apa yang mau dikerjakan, tapi nggak bisa ngerjainnya gitu. Rata-rata anak sistem informasi, apa sih namanya, SI gitulah, SI, TI, ya mereka sebagian besar itu ada yang nggak ngerti gitu tentang apa yang mereka pelajari selama 3,5 tahun atau lebih atau kurang itu. Mereka cuma kuliah sekedar hahaha, itu namanya bukan mahasiswa guys, itu namanya hahaha siswa. Yang taunya cuma ya ketawa-ketawa, tahu-tahu udah skripsi gitu kan. Sebenarnya aku ngalamin juga gitu kan yang namanya mahasiswa kupu-kupu, bukan kuliah pulang, kuliah futsal. Emang kawan aku nggak ada otak semua. Pulang kuliah bukannya pulang malah ngajak futsal. Tiap hari pula itu. Dan bodoh lagi aku mau ikut. Oke, kembali ke topik tadi. Ini misalnya aja nih ya, anak teknik informatika nih. Ya di semester 1 ada belajar animasi, terus di semester 3 ada belajar RPL, atau ada belajar jaringan juga. Masa nggak bisa sih peminatan untuk mempelajari, memperdalam pelajaran itu untuk jadi proyek skripsi kalian aja? Masa nggak bisa sih? Bukannya apa ya? Memang setiap orang tuh berbeda-beda gitu kan. Ada yang nangkep ilmunya cepet, ada yang lambat. Tapi setidaknya kalian itu bisa gitu menguasai satu hal, memperdalam itu gitu. Ya supaya apa? Itu kan untuk diri kalian sendiri juga, supaya nanti pas sempro atau sidang gitu, kalian ngerti apa yang kalian buat. Bukan yang kayak yang joki-joki itu kan. Astaga, kan kesebut kan. Iya, banyak yang joki memang tahu. Tiba disuruh kerjain mereka nggak ngerti gitu kan. Nyari lah joki-joki yang bisa ngerjain gitu kan. Tanya-tanya, dikasih harga. Oke bang, nanti dikabari ya bang. Hilang, nggak ada kabarnya. Nanya aja, terpaksa lah nyari kawan yang bisa ngerjain ini kan. Ya kayak ngasih traktir lah pas ketemu gitu kan. Yuk bantuin kerjain yuk. Di traktir gitu kan, makan misalnya di kafe nih kita kerjain, ya dia yang bayar gitu. Tapi untuk apa gitu? Ilmunya nggak nyampe di kalian. Memang dikerjain, diajarin gitu. Tapi apa kalian paham? Paham dengan pasti apa yang kalian kerjakan. Nih, gue kasih contoh nih ya. Misalnya proyeknya website gitu kan. Yang ngerjain orang. Dia yang tahu itu sistematikanya kayak mana. Mulai dari tampilannya, HTML, CSS, atau fungsi-fungsinya kayak JavaScript, Ajax, dan lain-lain gitu kan. Atau tentang pemrogramannya sendiri, mulai dari PHP, Python, atau apalah itu kan. Itu kan semua masuk ke bab 2 itu di penjelasan. Bab 3 itu metode penelitian. Oh itu oke lah. Oke, bab 4. Mungkin ini lebih ke apanya ya? Data gitu kan. Semuanya dibahas di bab 3, bab 4. Di situ ada yang ngerjain proyeknya mulai dari data-data coding, data-data perhitungan, atau bahkan tampilan-tampilan juga ada di situ kan. Memang kalian dikasih tahu, tapi apa kalian ngerti? Nanti dosen kalian nanya gitu kan. Ditanya kayak gini. Itu buatnya pakai apa? Frameworknya apa? Terus pakai PHP berapa? Database-nya apa? Kalau dia nggak ngerjain, dia nggak bakal ngerti. Jadi saran aku gini lah buat adik-adik ini. Kalian pelajarin itu mata kuliah kalian sekarang walaupun online ya. Kalian perdalami lah itu yang mesti semester 1 sampai semester 6. Karena nanti kalau udah skripsi kalian nggak ngerti apa-apa, kalian yang susah. Nggak cuma nyusahin diri, nyusahin orang tua juga gitu kan. Butuh modal untuk ngejoki.
Juga ya setidaknya buat bangga kampus lah. Ada mahasiswa-mahasiswa yang pinter gitu kan, bisa dibanggakan kampus. Atau bahkan ada yang nggak minta duit dari orang tua. Kerja sendiri mungkin ya kan, atau minta OOM-nya. Astagfirullah, OOM lah. Kemarin aku sempat mikir gini kan, sambil boker kan. Apa korelasi antara kelancaran mahasiswa mengerjakan skripsi dengan bergaulnya dengan om-om? Ada men, ada. Kalau bagi yang cowok-cowok gini kan, om-omnya itu kayak abang-abangan lah gitu kan, walaupun umurnya beda jauh gitu. Ya mereka ngasih pengalaman lah, oke dapat. Terus yang perempuan ini gimana? Gak tahu ya, gak tahu secara mendalam gue. Tapi jangan berpikiran negatif aja lah. Bisa aja kan, omnya itu programmer gitu kan, desainer. Bisa aja, siapa yang tahu gitu. Banyak duitnya, main proyek dia, bisa aja kan. Yang ngejudge. Ya, walaupun nggak masuk akal sedemikian rupa, tapi realitanya ada kok. Banyak, banyak. Terus nanti pas udah sempro gitu kan, pas udah semhas, habis sidang, bolehlah kalian bangga, ya kan, atas apa yang udah orang lain kerjakan. Maksudnya kalian kerjakan, maksudnya kan. Terus yang nanya, itu yang sempro duluan, sidang duluan, emang bisa dapat kerjaan duluan gitu? Ya bisa men, nggak mesti nungguin lu gitu kan. Gua ngerjain duluan, supaya gua bisa dapat kerjaan duluan, walaupun belum pasti gitu kan. Tapi setidaknya dapat peluang yang lebih besar, walaupun nggak besar-besar amat. Ujung-ujungnya orang dalam juga. Sorry nih, nggak nyinggung siapa-siapa ini kan. Gua ngomongin diri sendiri kok, tenang aja. Ya biar nggak pengangguran aja gitu kan. Bangunnya siang, kerjanya makan, ngabisi beras, tidurnya pagi. Untuk apa coba? Padahal aku sekarang kayak gitu. Astaga. Jam berapa nih aku recordnya? Jam setengah 3 pagi. Memang di kamar. Tadi niatnya aku mau buka buka jendela aja gitu kan. Karena ada suara air-air gitu kan. Keren kayaknya. Tapi lama-kelamaan mendol-mendol badan aku digigit nyamuk. Nggak jadilah aku buka. Aku tutup lah sekarang pakai obat nyamuk aku. Sakit hidung. Sambil ngomong gini kan, sambil ngisep aroma aroma obat nyamuk tuh kan. Nggak mungkin dah ngomong pakai masker. Bengek lah. Kalian tahu sendiri sekarang posisinya kayak mana. Kemarin sih PPKM, tapi tadi pas aku pulang, jalan udah nggak pada ditutup kok. Lampu udah hidup ya kan, terang benderang, nggak kayak biasanya. Pulang awak jam 8 habis maghrib, gelap gulita. Gila dimatiin lampu jalan. Makin banyak begal. Serem aku jadi pulang jam segitu. Buat pekerja-pekerja nih lagi ya kan, yang pulang-pulangnya sampai malam gitu. Apa nggak kasihan? Jalan ditutup, lampu nggak ada. Akhirnya lewat jalan-jalan kecil, banyak yang ngikutin. Aduh, nggak ngerti lah udah nggak usah bahas ke situ. Kita bahas tadi tuh skripsi itu kayak mana. Apa kalian udah ngerti apa yang aku bilang? Setidaknya minimalnya walaupun kalian kurang ahli gitu kan, belajar lah. Belajar sama kawan kalian atau cari buku-buku referensi. Sedikit-sedikit kan dibantu orang juga nggak apa-apa gitu. Daripada kalian bayar, daripada kalian nyuruh orang gitu kan. Kalian juga punya deadline, bukan cuma mereka gitu. Bukan cuma yang ngerjain, kalian juga ada. Apa kalian jamin dalam waktu 4 bulan itu skripsi kalian kelar? Ditambah lagi revisian. Kok jadi nakutin ya? Goblok. Siap, Deng. Jamin aku. Kalau nggak siap ya lanjut di semester depan gitu kan. Memang ada yang muncul dan udah lah. Jadi itu lah mungkin yang bisa aku sampaikan. Pesannya nih buat adik-adik. Belajar kalian bagus-bagus ya. Jangan kalian bolos-bolos kayak aku kan. Jadi susah sekarang. Nah buat yang udah tamat ini, pandai-pandai lah kalian cari kerja kan. Susah sekarang cari kerja. Nanti kalian jadi kayak aku pengangguran kan susah. Gak ada duit. Jadi beban ortu. Udah lah, daripada makin ku jelek-jelekin kalian kan. Cukup sampai di sini lah kali ini ya. Mohon maaf lah aku kalau banyak salah kata ngomong dari tadi kan. Makasih lah yang udah dengerin nih kan.
Buat yang dengerin pagi, selamat beraktivitas. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang dengerin siang, selamat istirahat, selamat makan siang. Jangan lupa ibadah. Buat yang dengerin sore, ya hati-hati jalan pulang gitu kan. Atau nikmati sore kalian. Buat yang denger malam atau pengantar tidur. Mimpi buruk lah kalian denger suara gue. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye sobat.